kadang-kadang kita bisa menemukan bahwa kita semakin frustasi. Kenapa? Ternyata jangan-jangan saya belum selamat, malah mungkin kita khawatir kan? Karena banyak hal yang kemudian tidak ada di situ. Kok ternyata saya banyak hal jatuh terus di dalam dosa? Kok saya bergumul? Kok saya kadang-kadang ya tertarik baca Alkitab, tapi seringkali juga tidak tertarik dan sebagainya. Sifat-sifat saya kok masih belum berubah ya, banyak belum berubah dan sebagainya. Kita semakin hari semakin melihat ciri-ciri itu, jujur, mungkin kita akan mendapatkan bahwa kita itu semakin frustasi. Tetapi justru di tengah-tengah kefrustasian itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sesuatu yang baik. Justru ini adalah sesuatu yang baik. Malah bahaya kalau Bapak Ibu tidak merasa frustasi, ya. Maka disitulah kemudian di dalam perasaan kefrustasian ini saya tidak melakukan banyak hal yang kadang-kadang kemudian kita bergumul, benar nggak sih saya itu memiliki kerohanian yang sejati? Tapi disitulah kemudian di dalam kesadaran itulah menjadi hal yang seharusnya ada, ya. Maka ada 5 hal kesadaran yang kemudian kita harus melihat di situ, yang kemudian saya merindukan waktu kita melihat itu semua di dalam kesadaran itu, kita pulang bukan lagi dengan frustasi, ya, tapi pulang dengan satu kekuatan. Kita berjalan bersama Tuhan. Yang pertama adalah justru di dalam kesadaran bahwa saya belum taat, saya belum serupa dengan Kristus, saya belum banyak berubah sifat-sifat saya, dan sebagainya itu menyadarkan kita satu hal, yaitu apa? Bahwa saya adalah manusia yang berdosa. Kesadaran ini begitu penting sekali, ya. Paulus ngomong sampai di dalam pasal 7 ayat 18a. Ini Paulus ngomong waktu dia sudah bertobat. Sebab aku tahu di dalam aku, ini Paulus sudah bertobat loh ya. Yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Paulus seorang rasul yang sudah percaya Tuhan, tapi dia kemudian mengakui di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Paulus sadar akan keberdosaan dirinya. Dan justru kesadaran akan keberdosaan ini menjadi satu dasar yang penting di dalam kerohanian kita. Sebab bahaya terbesar dalam kerohanian kita adalah apa? Kita merasa diri kita tidak berdosa. Berapa banyak orang merasa dirinya baik-baik saja. It's okay, saya baik, saya taat, dan saya sebagainya, saya okay di hadapan Tuhan. Maka waktu kita merasa itu, justru mungkin kita sedang tidak mengalami pertumbuhan kerohanian. Karena pertumbuhan kerohanian selalu disadarkan bahwa saya manusia yang berdosa. Ini prinsip yang penting, ya. Jadi memang kita banyak hal belum menjadi serupa Kristus. Banyak hal dari diri kita yang kemudian kita lakukan itu tidak sempurna, kemudian banyak gagal. Dan itu adalah hal yang wajar. Bukan berbuat dosa itu sebagai sesuatu yang wajar, tetapi sebagai manusia yang berdosa, kita masih hidup di dalam dosa. Yang Paulus pun bergumul dengan hal itu. Kalau merasa diri kita tidak berdosa, engkau bukan semakin bertumbuh, sedang menuju apa? Menuju penurunan degradasi kerohanian kita.